Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Fauzin, Bapak Ibu jamaah sekalian, muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, para ustadz yang hadir, para kiai, alhamdulillah malam ini kita tetap bisa melaksanakan ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, walaupun memang sudah nampak kemajuan, tetapi kita bersyukur kita bagian dari yang mudah-mudahan disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang istiqomah sampai akhir Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan kepada para sahabat. Ini pertama kali saya kesini dan ini adalah masjid yang terjauh sepanjang Ramadan. Saya dari Bogor, dapat undangan sekaligus perintah dari Pak Agus, jadi saya bilang siap sekaligus untuk menyambung tali silaturahim, karena kata Rasul dengan silaturahim panjang usia tambah rezeki. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, malam ini kita juga secara khusus merayakan malam Nuzulul Quran. Dalam Al-Quran ayatnya pasti sudah hafal, nanti mungkin dibaca juga oleh Ustaz Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kata kami itu jangan diartikan sebagai bentuk plural atau berarti banyak ya. Tidak. Para ulama-ulama bahasa Arab kemudian mencoba menjelaskan kepada kita bahwa kata kami itu pertama bisa dimaknai sebagai mutakallimul ghair. Artinya ada orang lain yang juga ikut diajak bicara, atau ada orang lain yang ikut berperan dalam proses penurunannya Al-Quran ini. Kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui perantara Jibril alaihissalam. Saya lupa pasang waktu. Ini saya harus pasang waktu supaya tidak kelewatan. Jadi yang tadi itu bonus bagi saya. Nah, jadi kita ulangi, Al-Quran itu datang dari Allah, betul-betul dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melalui perantara Jibril alaihissalam. Artinya Jibril ada saham, betul ya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemaknaan yang pertama ini? Bahwa Bapak Ibu muslimin muslimat, hari ini kita alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang sudah naik lebih tinggi, bisa banyak mulai menghafal. Ada lagi yang naik sudah bisa mentadabur, baca tafsir. Bahkan ada lagi yang bisa mengamalkan. Tapi jangan lupa, semua apa yang kita dapatkan hari ini itu ada campur tangan, sumbangan dari orang lain terhadap diri kita. Siapa itu? Orang tua. Orang tua ada yang mengajarkan secara langsung. Kalaupun dia tidak mengajarkan secara langsung, dia kirim, dia bawa kita ke taman pendidikan Al-Quran. Kalau ada iurannya dia bayar, dia cari itu uang bayaran itu. Guru orang tua kita itu. Kemudian ustadz-ustadz kita yang ngajarin alif, ba, ta, sa, itu jangan dilupakan.
Di malam-malam yang terakhir menjelang selesainya Ramadan ini, kita mau berdoa dengan doa-doa yang banyak. Jangan lupa selipkan doa-doa kepada mereka yang telah berkontribusi kepada kita hari ini sampai kita bisa kenal dengan Al-Quran. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya ilmu kita itu menjadi ilmu yang bukan sekedar ilmu saja, tetapi ilmu menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Itu yang pertama, pemaknaan kata nahnu, inna anzalnahu, kami yang menurunkan. Pemaknaan yang kedua, kata inna, nahnu itu kami, itu diterjemahkan atau dimaknai dengan mu'zamun li nafsihi, yaitu keagungan dirinya. Siapa dirinya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu sudah mulia dari aspek objeknya sebagai Al-Quran itu sendiri. Tetapi yang menurunkan Al-Quran itu juga lebih mulia, atau mungkin mulia atau lebih, bukan mungkin, memang lebih daripada Al-Quran itu sendiri. Supaya gampang, contohnya begini. Supaya gampang, kita mungkin pernah dikasih hadiah oleh seseorang. Boleh jadi hadiah itu sepele atau nilai ekonomisnya tidak seberapa. Gantungan kunci, makanan oleh-oleh ya, makanan, hal-hal yang kecil-kecil. Tapi hadiah itu menjadi lain, dia menjadi bernilai kalau yang ngasih itu orang yang spesial, yang ngasih istri, yang ngasih suami, yang ngasih anak, atau ada yang ngasih sudah punya cucu, yang ngasih cucu, atau di tempat kerja yang ngasih pimpinan. Oh, senang banget ya Pak. Nah, Al-Quran itu sudah mulia dari sananya sebagai objeknya sendiri. Apalagi kita tahu yang menurunkannya adalah, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan yang kedua ini? Penjelasannya atau poin pentingnya adalah semua yang ikut dekat terlibat dengan Al-Quran, berdekat-dekatan dengan Al-Quran, itu akan ikut kecipratan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Mau bukti? Misal tadi sudah kita jelaskan, yang menurunkan, yang ikut peran serta menurunkan Al-Quran itu dari para malaikat adalah malaikat Jibril. Maka Jibril diberikan kedudukan sebagai Sayyidul Malaikat, pimpinannya para malaikat, gara-gara tugas itu. Kemudian apalagi, malam yang diturunkan Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang diturunkannya Al-Quran itu menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nabi yang menerima Al-Quran itu dari semua nabi, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai di situ? Masih mau disambung? Satu lagi, umat yang menerima Al-Quran itu adalah umat yang terbaik dari seluruh umat yang pernah ada di muka bumi. Yaitu siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita semua akan masuk surga insya Allah dalam satu riwayat. Cuma bedanya ada tempat pembersihannya. Ada yang lama, ada yang cepat. Tapi pentingnya adalah kita umat yang terbaik. Dan itu Al-Quran juga sampaikan di surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah ada di muka bumi. Asal ada 3 syaratnya. Apa tadi syaratnya itu? Sambungan ayatnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian masih tetap mau dalam proses penegakan
amar ma'ruf. Jadi jangan pernah bosan, Pak. Tidak ada istilahnya pensiun dalam dakwah. Kalau dalam pekerjaan barangkali juga. Tapi dalam dakwah kebaikan amar ma'ruf tidak ada yang namanya pensiun. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, juga mencegah daripada kemungkaran. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa capek. Ya. Karena inilah bagian dari umat terbaik. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Dalam kerja-kerja dakwah kalian itu, kerja amar ma'ruf, kerja nahi munkar, kalian bersambung kepada Allah dengan iman yang harus kita terus jaga sampai husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma, nah ini ada cumanya atau tetapi. Kalau ayat tadi itu kita coba perdalam, kita bawa ke aplikasi hari ini, apakah iya kita umat yang terbaik? Nah, ini mulai agak bertanya-tanya. Dari aspek ekonomi, 10 orang kaya di Indonesia dalam satu sumber cuma satu yang Muslim. Siapa? Chairul Tanjung, Pak CT. Ya, yang 9 itu naga semua. Ini kapan jadi onta itu? Saya berharap itu jadi 9 naga berubah jadi 9 onta. Ya barangkali kita doakan juga. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Tahun depan ya Allah kurangilah yang 9 itu jadi 8 naga, 1 masuk Islam. Tahun depan lagi jadi tinggal 7 dan seterusnya, semua kemudian berubah menjadi Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari segi pendidikan ketinggalan, ya. Dari segi teknologi juga masih ketinggalan. Nah, akhirnya kita bertanya, itu ayat-ayat gombal apa? Nah, ini nauzubillah min dzalik. Allah tidak pernah gombal. Tahu kan gombal? Bu Ibu, gombal itu kan definisinya apa Ustaz ya? Ini Ustaz sama saya bajunya sama hari malam ini Ustaz. Gak nyangka ya, kita sehati sama-sama biru. Gombal itu kan baik yang menggombal maupun yang digombali sama-sama tahu bahwa yang disampaikan itu tidak benar. Betul Pak? Kamu adalah yang paling cantik sedunia. Dia tahu dia bukan cantik, tapi karena itu gombal dia senang. Nah, apakah ayat itu ayat gombal? Tentu saja tidak. Allah tidak pernah menggombali umatnya. Ayat itu benar. Allah itu maha benar, maha apa? Maha ya, jujur, tidak ada yang dusta apa itu. Lah, kalau begitu kenapa kita tidak bisa seperti ayat itu? Itu PR tersendiri. Bahwa hari ini kita masih berjuang untuk menjadikan kita ini menjadi kuntum khairat ummah. Jadi jangan senang dulu dengan ayat itu. Perlu ada PR-PR lain. Tadi 3 tadi sudah kita sebut. Tapi karena kaitannya ini kita sekarang ada di bulan Ramadan, kita ingin coba kaitkan bagaimana Ramadan ini berkontribusi terhadap kuntum khaira ummah itu tadi. Ya. Apalagi kalau misalnya kita mau kaitkan kenapa Ramadan kenapa Al-Qur'an itu dengan puasa itu berkaitan? Karena memang ada hadisnya. Yang kita baca, yang kita dengar dari ustaz guru-guru kita, kata Rasulullah SAW, Al-Quran wasyam itu apa lanjutannya? Memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Kata puasa, ya Allah, nanti di yaumul kiamat, saya minta agar dia diampuni, saya beri dia syafaat. Kata puasa, karena saya telah mencegahnya daripada makan dan minum. Kata Al-Quran juga begitu, ya Allah saya minta syafaat untuk orang itu. Kenapa beri syafaat kepada dia? Kenapa Al-Quran? Karena saya mencegah matanya dari tidur di malam hari. Ini baru masjid ini yang saya dengar pengumumannya lengkap, ya, sampai tahajud, sampai nama imamnya sudah jelas disebut. Dan malam ini juga ada yang 23 ya di sini. Saya di sini yang 8 aja Pak, ya, karena besok subuh sudah harus ada lagi yang harus dilakukan. Jadi saya minta izin lebih cepat. Habis yang 8 ya Ustaz ya. Bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 menit lagi tersisa. Ya,
4 menit lah untuk sampai ke 15 menit kita tausiah. Nah, yang 4 menit terakhir ini ada 3 hal juga yang harus kita kaitkan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan dengan Al-Quran tentu saja. Ramadan itu menjadi tempat kita untuk memperbaiki akhlak yang sudah baik. Dan saya menemukan dalam Al-Quran, kalau ditanya apa tujuan puasa Ramadan, saya langsung jawab dengan tegas, kebaikan akhlak. Yang lain-lain, iya juga. Tapi kalau saya disuruh ditanya, saya jawab gitu. Apa buktinya? Gini buktinya. Ayat tentang puasa di Al-Baqarah 183, 184 masih tentang puasa, 185 masih tentang puasa, 186 masih tentang puasa, 187 masih tentang puasa, Pak. Setelah itu selesai. 188 nggak bicara puasa, tapi bicara apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian secara batil. Itu akhlak. Tidak mau merugikan orang lain. Kalau saya ditanya apa tujuan Ramadan, bikin kita jadi menghormati orang lain, hak orang lain, menghargai hak orang lain, tidak mau mencelakakan orang lain, tidak mau menzalimi orang lain. Ini kalau perkara zalim nanti ada hadisnya lagi yang panjang. Ada orang datang yaumul qiyamah bawa semua amal-amalnya, ternyata dia punya hutang menzalimi orang, maka seluruh amal-amalnya dipakai untuk bayar. Hadisnya panjang, namanya hadis tentang bangkrut, hadis tentang kebangkrutan. Jadi, jangan dalam hati Allah, akhlak. Dan kalau bicara akhlak, Bapak, itu bicara hubungan kita sesama kita. Dan kalau kita mau jujur, Al-Quran yang kita baca yang tebal itu kalau boleh disebut 90% ayat-ayatnya itu bicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Ayat-ayat yang bicara tentang hubungan manusia dengan Allah, misalnya tentang sholat, itu sedikit. Yang banyak itu ayat-ayat tentang hubungan kita. Ayat bicara soal bagaimana menikah, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana mendidik anak, bagaimana berekonomi. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, 1 halaman penuh cuma 1 ayat, itu ayat tentang hutang piutang, akuntansi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabl. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa liyaktub bainakum katibun bil 'adli wa la yaba syahidun ayyaktuba kama 'alal falyaktub. Terus 1 halaman penuh cuma 1 ayat tentang hutang piutang. Berapa banyak hubungan di antara kita ini, bahkan saudara, rusak hanya gara-gara soal uang, warisan. Berantem sesama saudara gara-gara warisan, gara-gara harta. Makanya perlu diatur sedemikian rupa. Urusan masuk WC aja ada aturannya, apalagi urusan yang begini. Pinjam, meminjam, sewa, menyewa, jual, beli, taruh, investasi, ya, macam-macam. Itu ada semua dalam Al-Quran. Gak usah khawatir. Jadi yang pertama kita ulangi, Ramadan itu bulan untuk menjadikan akhlak kita jauh lebih baik. Yang kedua, Ramadan itu adalah bulan untuk produktif. Karena pencapaian Rasulullah bersama para sahabat, perang Badar, perang Hittin, perang pembebasan Spanyol lewat sahabat bernama siapa? Tariq bin Ziyad, Selat Gibraltar, pembebasan Palestina, kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang 17 Agustus itu semua terjadi di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah tempat kita berprestasi. Dan yang terakhir, waktu yang membatasi, yang ketiga, Ramadan itu adalah modal sosial. Hari ini kita alhamdulillah sholat 1 bulan penuh kita ketemu, salam-salaman. Masa iya, masih ada yang tersisa? Masih ada dendam-dendam? Gak mungkin dong. Harusnya sudah selesai dengan Ramadan itu, dengan tarawih bersama, dengan baca Al-Quran bersama, dengan qiyamul lail bersama, dan jangan lupa dengan sama-sama membayar zakat. Dan ketika zakat itu dibayarkan, ditunaikan, adalah bagian dari membersihkan 2 orang, membersihkan 2 pihak. Membersihkan orang yang membayar zakat, artinya dari pelitnya,
dan membersihkan dari yang menerima zakat. Membersihkan yang menerima zakat itu apa? Sifat yang harus bersih dalam hatinya. Iri dan dengki. Bahwa dia percaya saudara-saudaranya masih tetap memperhatikan dirinya, keluarganya yang ada. Oleh karena itu kalau buka bab tentang zakat ini panjang lagi nih, bisa 3 SKS ini. Bab tentang zakat itu memang disunahkan memberikan zakat itu di lokasi yang terdekat dengan kita. Kalau mau diperdetil lagi, jangan lupa yang paling dekat itu keluarga. Ustaz kan nggak boleh zakat kepada keluarga. Yang nggak boleh itu yang menjadi tanggungan nafkah kita, suami, istri, anak, ayah, ibu. Di luar itu boleh. Nah itu babnya lain. Nanti materinya tentang bab zakat. Ya mudah-mudahan di lain waktu bisa kita berjumpa untuk sama-sama belajar itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Rasanya pengen banyak yang dibicarakan, tapi tentu saja waktu yang membatasi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dan tetap semangat selesai tarawih malam ini. Barakallahu fikum. Mohon